Syabab As-Sadiqin. Mumpung teng bulan Dzulhijjah iki. Bulan sing wayahe awake dhewe mengenang momennya kisah hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin. Niki mungkin kisah sing bisa gawe awake dhewe contoh husnul jiwar, apik karo bagusnya bersosial Nabiullah Ibrahim dengan kerabat, dengan keluarga ataupun dengan umatnya. Pertama, ya. Tapi Nabiullah Ibrahim niku memiliki biografi. Napa niku? Beliau adalah nabi yang terkenal ideal. Nabi yang terkenal ideal. Kenapa? Ngeten. Setiap nabi niku punya ciri khas masing-masing. Kayak Nabi Nuh niku idealnya apa jenenge ciri khasnya adalah sabar. Makanya 950 tahun dakwah umatnya mek bolu-bolu wong. 950 tahun dakwah umatnya hanyalah 80 orang. Nabi Musa punya ciri khas apa niku? Awak isterek, ya. Terkenal orang yang kuat. Kebanyakan tentang Al-Quran niku kisah-kisah Nabi Musa mesti tentang mukjizat. Sing tongkate bisa berbagi naga, kemudian tongkate gebuk iso membelah lautan. Kenapa? Untuk menaklukkan Fir'aun yang memang pamer kekuatan. Jadi Gusti Allah niku membuat ciri khas Nabi sesuai dengan umatnya. Karena umat Nabi Musa niku Fir'aun sing apa jenenge pamer kekuatan, ya kudune ana nabi sing juga mengimbangi kekuatannya. Sampai kemudian surat Yasin disebutkan tentang tafsir Yasin itu sampai ada moto Yasin tentang ayat itu disebutkan ngeten iki. Nabi Musa ketika ada dua orang. Satunya umatnya Nabi Musa Bani Israil, satunya umatnya Fir'aun, tukaran. Mbuh tukaran masalah dunia atau sawah ndak lebih tukaran. Nabi Musa itu lewat. Karpe pengen misah, tapi kebablasan. Akhirnya Nabi Musa ini ngampleng uang sing dari umatnya Fir'aun. Mek ngampleng langsung mati, saking kuatnya Nabi Musa. Itu adalah ciri khasnya Nabi Musa. Sedangkan ciri khasnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu orang yang sangat ideal, wong sing pinter, wong sing IQ-nya cerdas. Amin. Kenapa? Karena umatnya yo pinter-pinter dilalah. Amin. Makanya di Al-Quran ada dua momen, ada dua kejadian yang diabadikan tentang Al-Quran. Napa niku? Iki carane Nabi Ibrahim dakwah teng umate. Amin. Pertama adalah kejadian ketika Nabi Ibrahim memainkan statementnya umatnya. Ini mungkin sampean contoh nanti. Misalnya ini coro dakwah. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim kali tonggo-tonggo nih, kali masyarakat, katanya kali umat. Sebagian mereka masih menyembah berhala, sebagian mereka derek Nabi Ibrahim, sebagian dari mereka menyembah api. Orang masih menyembah api, jadi masih menyembah matahari. Ketika kumpul ke tempat ini kumpul di malam hari, ya. Nabi Allah Ibrahim ingin memainkan statementnya. Ada yang ngomong itu, aku delok bintang. Ini ro'aitul kaukab. Aku delok bintang. Iku bintang nang dhuwur, kaya api. Piye lek amrihe bintang tak gawe pangeran. Kenapa? Karena umatnya niku seneng lek barang sing apik iku digawe pangeran, disembah. Amin. Bermaksudnya barang sing indah itu bisa disembah, bisa dijadikan Tuhan. Amin. Akhirnya mereka sebagai masyarakat ngomong nih, masa Ibrahim? Iya, itu enak di pangeran. Soalnya gue dhuwur didelok api. Amin. Ya wis, enak coba disembah. Coba disembah. Akhirnya bintang kan selamanya nggak akan napa jenenge ketok. Kadang redup awan, kadang redup dewi. Ketika redup Morono Nabi Ibrahim ngomong ngeten, loh, kok redup? Jenenge pangeran gak oleh redup. Jenenge pangeran harus 24 jam non-stop, harus ready. Lebih lah nunggu monggo, moro-moro redup. Nah, tidak patut untuk jadi pangeran. Akhirnya wis inilah uhibul afilin. Aku gak seneng hal-hal yang gampang hilang. Akhirnya, oh iya, hilang berarti
Lek musnah berarti gak cocok gawe pangeran. Wis, amin. Akhirnya menang kan. Kemudian di malam itu juga muncul bulan. Loh, iki luwih gede kowe. Sinarnya lebih sempurna. Amin. Jadi Nabi Ibrahim iki koyoke pantes gawe pangeran. Kenapa? Bentuknya lebih sempurna, bentuknya lebih indah. Piye lek pangeran? Oh iya, ayo sembah ayo. Ngadane amin. Ditane. Kowe cocok ya. Ditunggu. Setelah berjam-jam ternyata ketika fajar mau muncul, matahari mau muncul, ternyata bulannya sudah redup. Napa jenenge Ibrahim? Iya. Jenenge kok redup maneh? Berarti gak cocok gawe pangeran. Sampai ketika waktu menjelang matla'us syamsi, terbitnya matahari. Falamma ra'al qamara falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Mata Al-Qur'an. Loh, nah iki jelas, iki pangeran sing luwih gede. Kenapa? Sinarnya lebih besar, manfaatnya lebih kelihatan ke kehidupan manusia. Biar lagi sepakat gak ke Tuhan ini? Karena sama-sama memberikan cahaya. Soalnya yang menyembah apa jenenge api mau mending kiai. Mending kiai. Kenapa? Lebih masuk akal, lebih masuk akal. Akhirnya itu sepakat mau disembah dengan masyarakatnya mau nyembah matahari. Diinteni sampai sore sampai maghrib, akhirnya matahari ini tenggelam kemudian entek. Akhirnya ketika entek Nabi Ibrahim dawuh, berarti semua yang kita lihat itu adalah makhluk dan ada masanya dan akan hancur. Berarti sampeyan iki ojo nyembah makhluk. Gitulah caranya Nabi Ibrahim memecahkan statementnya umat-umatnya. Termasuk cerita yang kedua niku tentang berhala sing masyhur niku. Jadi ketika umat prajuritnya Namrud, umat Nabi Ibrahim niku diundang Raja Namrud di istana. Kemudian tempat berhalanya ini sepi, kayaknya wong blas. Mereka memiliki berhala banyak, kemudian ada satu yang paling besar, itu yang masyhur ya. Ini Nabi Ibrahim gak onles sebuah kapak yang dihancurkan semua berhalanya. Kemudian ditinggalkan satu yang paling besar, kemudian kapaknya diberi tali, digantungkan di lehernya berhala yang paling besar, bahkan juga yang paling masyhur. Akhirnya ketika mereka sudah selesai pulang dari istana, menemukan ternyata berhala semuanya hancur semua. Digoleki sapa sing ngejurno iki? Akhirnya coba sampean goleki sapa sing ngejurno pangerane awake dhewe. Man fa'ala bi alihatina hadza. Sapa sing ngrusak pangerane awake dhewe, pangerane awake dhewe. Akhirnya digoleki diselidiki sampai inni sami'tu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ada satu orang mengatakan aku ketok ada emang jenenge Ibrahim. Panggil aja celuk. Diinterogasi. Nah, ini kita Ibrahim senengane tauriah. Gak pengen ngapusi, jadi nanti gak boleh ngapusi. Tauriah itu apa gitu? Ini kalau sempat bahas penulis pengajian yang kemarin. Tauriah itu pakai kalimat yang memiliki dua makna. Iso iki. Contohnya yang tadi ini. Ya Ibrahim, apakah sampeyan sing menghancurkan berhala niki? Sampeyan gak duwe bukti lek aku menghancurkan berhala. Coba tulan berhala ini. Iku hancur sebab kapak. Aku gak duwe kapak. Kapak saiki disekel berhala sing paling gede iku. Coba takokne iku. Akhirnya mereka mulai mikir. Sampeyan ngerti Ibrahim kalau itu tidak bisa ngomong. Lah iya, sampeyan wis gak ngerti gak iso ngomong kok disembah. Itu caranya Nabi Ibrahim mematahkan statementnya umatnya. Di Nabi Ibrahim itu memiliki biografi wong sing ideal banget. Tapi ternyata di balik yang cerdas niku Nabi Ibrahim banyak balak, banyak musibah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nah niki inti napa jenenge kisah iki. Nabi Ibrahim niku pertama memiliki satu istri. Sinten namine Dewi Sarah. Dewi Sarah. Jadi Nabi Ibrahim tinggal di Palestina di daerah Syam, Ibrani. Memiliki satu istri jenenge Dewi Sarah.
Nabi Ibrahim niku bertahun-tahun pengen gadah yugo tapi nggak duwe anak, pengen memiliki keturunan tapi nggak duwe putra. Barokah didikane Nabi Ibrahim, Dewi Sarah niki subhanallah niki perlu awake dhewe contoh. Awake dhewe mungkin sebagian sing sampun gadah napa jenenge istri, karena memang tujuannya nikah niku bukan masalah jimat menjimat. Tujuan nikah niku harus tujuan sing ibadah. Makanya hubungan nikah niku seperti hubungan dari segitiga. Artinya ini adalah suami, ini adalah istri. Sing dhuwur niku adalah pangeran atau dikatakan syariat Islam. Niki kalau tidak akan tempuh, artinya kalau ada suami istri yang tidak memiliki tujuan sama untuk ibadah, makanya gak nyambung-nyambung, gak munggah-munggah, akhirnya gak pedok-pedok, akhirnya gak akur-akur. Isinya masalah. Makanya tujuannya nikah itu adalah ibadah, bukan hanya jimat menjimat. Kalau jimat menjimat ya kewan jadi iso. Nah ini barokah didikane Nabi Ibrahim. Dari Sarah paham ya, bahwasanya bojoku iki nabi, wajib duweni keturunan. Sopo kok sing badhe meneruskan perjuangan Islam lek duduk anake bojoku. Lah niki perempuan yang memiliki pikiran ngoten niku. Nabi Ibrahim dawuh. Sinten sampeyan Dewi Sarah dawuh ngeten iki. Wahai Nabi Ibrahim, kula nyuwun ngapunten niki, kula tidak bisa memberikan keturunan dari rahim kula. Demi meneruskan perjuangan jenengan kedah memiliki napa jenenge keturunan. Kula suwun jenengan simah malih. Nggih, dikon rapi maneh. Mane sampeyan nek golek bojo sing model ngoten iki. Pun. Akhirnya padahal lajare kita ngoten niku memiliki dikatakan dan Ibnu Katsir dikatakan ya, seandainya Nabi Ibrahim ku mau nggih mulai riyen pun simah malih, karena memang tugasnya Nabi niku harus memiliki keturunan untuk meneruskan perjuangannya. Akhirnya kita dikatakan apa namanya sampai Nabi Ibrahim diberi hadiah perempuan dari Mesir. Sinten namanya Siti Hajar. Dewi Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan yang alim, solehah yang bernama Dewi Hajar dan memiliki anak namanya Nabi Ismail. Biasanya kajian kita, biasanya seorang bapak niku kalau sudah menikah kemudian punya anak niku kasih rahmati akan terpecah. Sehingga saya fokus ten bojone, saiki fokus ten anaknya. Dewi Sarah sing mulai awal mengorbankan dirinya. Nah ini perempuan yang bagus ngeten iki gak ego. Pokoknya bojone gak uga. Gak ngoten niku memperjuangkan agama Islam. Niku ngenes, kenapa? Pertama, dia rela membagi suaminya dengan perempuan yang baru. Yang kedua, setelah memiliki anak, jadi bagaimana dengan anaknya? Makanya sebagai manusiawi, Siti Sarah niku sangat cemburu, tapi tetap egonya dibengkak. Kemudian yang diunggulkan, yang dipentingkan adalah agama Islam. Niki yang perlu dalam rumah tangga ditiru. Jadi mana yang lebih didahulukan, egone awake dhewe apa syariat Gusti Allah. Ngoten iki. Engkel-engkelan di bojo, engkel-engkelan di martua, mana yang didahulukan? Ego kita atau syariat Gusti Allah. Akhirnya pun ya, Dewi Sarah ngalah, boten napa-napa, yang penting Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Tapi di balik niku lho jare nang tafsir iki katakan apa? Gusti Allah ingin membuat peradaban di kota Mekah. Kenapa? Mekah waktu itu gak enak wong blas. Tanah tandus yang tidak ada orangnya. Akhirnya Gusti Allah ngutus Nabi Ibrahim gawa Dewi Hajar kali bayinya Nabi Ismail yang masih bayi merah dibawa dari Palestina ke tanah Mekah. Amin. Temri kok bayangkan Nabi Ibrahim yang biografinya itu idealis. Amin. Mosok api dekek bojo anyar karo arek sing cek bayi didekek tempat yang begitu tandus, panas, gak enek banyu, gak enek pepohonan. Mending lek sik ono
omah-omahan, kayak blas, kayak wong blas. Amin. Sampai dikatakan Rabbi inni anzaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kula niki jenengan perintah nyalap bojo kula, kala-kali nyalap anak kula teng tempat sing gak enek wong, gak enek banyu, boten wonten pepohonan. Kula pasrah teng jenengan. Bayangkan bojo anyar. Biasanya lek wong wedok sing anyar ngoten iki cek gak ngerti napa-napa wedok manane. Nggowo arek bayi jenenge Nabi Ismail cek bayi kapan. Diletakkan di tanah tandus yang tidak ada orangnya. Amin. Ngoten niku, lek cara akal gak masuk akal. Wis gak trimo iki piye perintah Gusti Allah kok ngene. Padahal Nabi Ibrahim orang yang sangat idealis, tapi tetap akal Nabi Ibrahim yang cerdas niku tunduk di perintah Gusti Allah. Makanya bener dawuh Sayyidina Ali, tugasnya akal niku tunggal. Napa niku? Ketika akal telah mengenalkan kepada orang yang memiliki akal kepada Tuhannya, maka tugasnya akal niku selesai. Wadhifatul akli ayyu arifa sahibahu bi rabbil alamin. Amin. Tugasnya akal adalah menggiring orang yang duwe akal ngenali pangeran. Lah wis kenal wis gak usah akal-akalan, gak usah sok-sok filsafatan, gak usah. Amin. Itu tugasnya akal. Makanya Nabi Ibrahim itu sangat tunduk dengan perintahnya Gusti Allah walaupun dohirnya gak masuk akal. Apa ngongkon bojo anyare di anak yang kecil bertahun-tahun. Bayangkan ya, bertahun-tahun. Nanti dikatakan Nabi Ibrahim gak ada yugo. Nabi Ismail usianya 86 tahun. Mulai si bujang dungo, mulai lagi rapi kali Siti Sarong dungo pengen dua anak. Lagi diberi anak di usia 86 tahun. Lagi dulu langsung dekek nang tempat yang tidak masuk akal. Mungkin bisa mati kelaparan, bisa mati kehausan. Ya kayak kita dikatakan Nabi Ibrahim nyangoni 3 buah kurma di titik nonang Dewi Hajar. Mereka balik ke Palestina. Ketika balik jenenge wedok itu nggak bengok. Wahai Nabi Ibrahim, kok jenengan tega nenggane kula? Lihat kita dikatakan, yuk berat paham seorang suami lagi nikah gak tega karo anaknya. Niki anak sing ditenteni, yuk berat, gak kuat. Tapi tetap perintah Gusti Allah harus di depan, tetap melampaui, gak noleh. Bolak-balik, wahai Nabi Ibrahim, kok jenengan tega, jenengan Nabi kok tega ninggalne kula nang tanah tandus yang tidak ada tumbuhannya. Amin. Sampai Dewi Hajar dawuh ngeten. Ahadza min amri Rabbi. Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Tuhan sampeyan? Perintah Gusti Allah. Baru Nabi Ibrahim mandek kemudian noleh. Amin. Iya, iki perintahe Gusti Allah. Napa jawabe Dewi Hajar? Imti ala rizlik. Amin. Lek memang niki perintah Gusti Allah, jenengan terus. Gak usah mikir nih kula sing di tempat yang tandus niki, kula sudah pasrah nang Gusti Allah. Amin. Istri pertama kali itu, istri kedua koyo ngoten niku, subhanallah. Akhirnya amin. Nabi Ibrahim kembali teng Palestina mangke ketemu dari sawah Malik, akhirnya memiliki anak yang bernama Nabi Ishak. Amin. Jadi Nabi Ishak kali Nabi Ismail niku beda ibu satu bapak. Tapi walaupun tinggalnya di Palestina, Nabi Ibrahim sering nyambangi Nabiullah Ismail teng Mekah. Sampai niki ceritain ini keluar ke semuanya. Sampai endingnya nih. Anak yang tidak berdamakan pisah ketika masih bayi. Amin. Ketika sudah besar, tapi usia 13 tahun ataupun 16 tahun, amin. Di hari Tarwiyah kalau saya benjing di Tarwiyah, Nabi Ibrahim diimpen, amin. Mimpi lek Gusti Allah memerintah untuk menyembelih anaknya. Piye lek sampeyan, amin. Anak yang tidak berdamakan puluhan tahun, lagi usia 86 tahun baru gak ada anak. Suwi gak kepethuk karena ditinggal di Mekah, tempat yang tidak ada manusianya. Amin.
Besar gede malah kon nyembelih. Nah, perintah yang sangat bertolak belakang dengan biografinya Nabi Ibrahim yang sangat akliyah, yang sangat main akal, yang sangat main pemikiran. Nah, tapi gimana respon Nabi Ibrahim? Ya sudah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada anak, piye Dawid? Kemudian dikatakan ayatnya, ya bunayya inni ara fil manami adbahuka. Niki lek jare tafsire ini termasuk kajian seorang bapak kepada seorang anak. Lek saged bapak niku manggil anaknya dengan nama sesayang-sayangnya. Lek bahasa Arab ibnu niku ibni anakku. Lek bunayya cara panggilan sayang. Kayak wahai anak cilikku, wahai anak sing ganteng, ya bunayya. Nah, ini tembiku ya bunayya menyembelih samian. Apa ayatnya? Fandur mada taro. Piye enek sampeyan wahai Nabi Ismail. Waktu itu masih usia 13-16. Amin. Napa jawabe Nabi Ismail? Iki juga barokai didikane Nabi Ibrahim. Atau barokai didikane Dewi Hajar. Ya abadi if'al ma tu'mar. Lah jare napa bahasa nahwu if'al niku lakukan sekarang, ojo esuk sekarang. If'al ma tu'mar. Wahai abahku, jenengan segera lakukan apa yang jenengan diperintah oleh Gusti Allah. Lek ngongkon lek Gusti Allah merintah sakniki kon beleh, sakniki mawon sampean beleh kula. Coba sampean moro-moro bapak elek, apa mimpi sampean apa? Tapi barokah didikane. Amin. Ngoten niku. Makanya bener jari napa jari Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah ada anak kecil nggih, nakal, arek nonoman nggih padha arek nonoman nakal. Amin. Teng zaman khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amin. Akhirnya dipanggil, lho zaman kok nakal, gak tahu salah nggih. Penggaene zina, nyolong mabuk apa oleh kami. Wahai khalifah, jenengan empun takon kula, takon wong tua kula. Wong tua kula. Sapa jeneng bapakmu? Fulan bin Fulan. Akhirnya diparani. Pak Fulan, sampean kok duwe anak kok cek nakal jare khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amin. Wah, niku kula wis kaku, ngurusi anak kula wis kaku. Apa? Akhirnya dipertemukan kok. Bapaknya kok lepas tangan, anaknya kok dalek, akhirnya dikumpulkan di satu tempat. Amin. Wis, iki piye kok iso sampean duwe anak kok cek nakal? Amin. Sing arek nom jenenge wis nakal iki wong berarti wong tuwa. Yo sampean anu khalifah jenengan tamat mawon Bapak kula. Amin. Akhirnya debat antara anak dan orang tua. Sedangkan Nabi sedangkan Khalifah Umar hanya mendengar saja, mendengar mawon, diremoni mawon. Sampai kesel debatnya, akhirnya ngeten. Amin. Napa dari Sayyidina Umar iki dawuh sing masyhur. Laqad uqita qabla aqta atau laqad aqta qabla uqita. Wahai Pak, sampeyan telah durhaka kepada anak sampeyan sebelum sampean didurhakai anake sampean. Dulu kok? Iya, amin. Jadi anak sampean, aku mulai kecil memang khalifah kula dikai sembarang di wong tuwa. Tuku beda motor dituruti, tuku apa dituruti, jauh gitu. Tapi saya tidak diberi nama yang bagus. Saya tidak pernah dikenalkan dengan syariat Gusti Allah. Saya tidak pernah dikenalkan dengan para nabinya Allah. Saya tidak pernah diajarkan idola dengan wali-wali Gusti Allah. Maka nih kalau jadi wong sing gablek. Makanya lapat ukita qabla aqta. Jenengan telah mendurkai anak sampean sebelum anak sampean mendurkai. Makanya lek jarene napa tafsir hadis niku, makanya wong tua gak usah sambat lek anake nakal, lek anake gak tahu dikenali ilmu agama. Karena kebanyakan orang tua khawatir kalau anak ini gak sekolah, lek gak mondok, lek gak sekolah, akhirnya nggak punya ijazah ataupun akhirnya nggak bisa bekerja. Bahasa itu lulus sekolah, lulus kuliah, ternyata anaknya tidak berbakti kepada orang tua dan itu gak boleh sambat waktu. Kenapa? Karena telah mendurhakai anaknya sebelum anaknya mendurhakai orang tuanya.
Amin. Makanya barokah didikane ibu Nabi Ismail memiliki statement yang sangat kuat. Ya abati al ma tu'mar. Wahai abah kula, sakniki jenengan lakukan apa yang Allah perintah. Akhirnya Nabi Ibrahim betul apa namanya Nabi Ismail dikirim teng tanah jenenge Arafah. Makanya penyembelihannya nanti di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Tarwiyah niku gak jauh bahasa Arab, tarwiyah maknai hari mikir. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim diimpeni kon nyembelih Nabi Ismail teng hari tarwiyah. Makanya beliau mikir, iki perintah Gusti Allah utawa perintah toko setan. Mikir. Hari digawa nang Arafah tanggal 9. Dieksekusi ketika menyembelih tanggal 10. Makanya ketika dibetok tempat penyembelihan, Nabi Ismail dawuh ngeten, "Tenang baiklah, kula nyuwun 3 pesen." Napa niku? Lek mangke kula berangkat, kula nyuwun ladini utawa wedhunge samian asariyen ben boten kula mangke kesakitan. Oh iya, yang kedua kula nyuwun taline kencangane samian sekeni napa? Ben ndak oyak-oyak lek kita terdekat. Oh iya. Yang ketiga, kula nyuwun mripat kula dan leher saya sampean tutupi. Napa kok? Mangke lek sampean boleh terus gede nyipratkan baju jenengan, ibu nangke meningali, ibu malah kelingan kula. Amin ibu. Amin. Pesannya Nabi Ismail kepada Abai. Akhirnya wakilah dikatakan ketika menyembelih Nabi Ismail mengkorok. Jadi wajahnya tengadap tanah karena biar tidak melihat napa jenenge pedang itu. Ada mengatakan buatan miring, kayak mayang miring. Cuma mungkin napa sirai ditutupi. Nah, pripun cara membeleh? Nah, kita sebutnya ini bukan kok beleh celing dari udus buatan. Di Nabi Ibrahim itu sudah mengasah napa pisau ini ataupun pedang ini diasah. Ketika diletakkan di kulit lehernya Nabi Ismail sampai keringetan nyek-nyek, tidak tedas, sampai Nabi Ismail itu empun burung empun burung akhirnya kok iso gak tedas. Akhirnya ketika makan dicabut pedangnya, ditekek nang watu, dikepuknya watunya pecah, saking ngadepi pedang. Tapi ketika ditekek kulit Nabi Ismail, boten gelem nambah jenenge apa jadi tedas sampai keringetan, sampai nambah jenenge habis, sampai lemes ke kulit Nabi Ibrahim. Baru Allah dawuh, laqad saddaqta ya wahai Ibrahim, sampean telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahku. Ini adalah musibah teko aku dan sampean telah membuktikan bahwa sampean adalah nabi yang benar-benar nabi. Sekarang aku akan mengutus Jibril untuk membawakan kambing domba. Akhirnya ngoten niku buka kok diboleh celing dadi wedhus boten. Terus tahu diengeng ngoten niku kan sampai keringetan, sampai dites nang kuwi watune pecah. Akhirnya malaikat Nabi jenenge Jibril beto apa jenenge wedhus domba, kemudian Nabi Ismail yo tangi ke tempat tangi, kemudian diganti dengan domba yang disembelih. Amin. Makanya ketika malaikat Jibril niku ngomong beto wedhus, ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menyembelih, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah kalimat takbir rio. Jadi 3 orang yang merangkum atau mengurai atau menyusun kalimat takbir. Jadi begitu hebatnya keluarganya Nabi Ibrahim untuk membangun husnul jiwa.